Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi dan memberikan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga beserta tim. Amin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya, saya seorang wanita yang sedang kagum dan menyukai seorang laki-laki. Kebetulan laki-laki ini sudah mengenal kajian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sering chattingan membahas hal-hal yang random. Saya senang tapi nggak tenang. Ada penyesalan dalam lubuk hati yang paling dalam. Saya berpikir bagaimana mungkin saya menginginkan rumah tangga yang kelak Allah ridhoi dan Allah jaga serta berkahi, tapi caranya nggak Allah ridhoi. Seringkali aku berulang menjauhinya, menghilang berulang kali pun aku gagal. Mohon nasihatnya Ustaz, saya sebaiknya bagaimana? Apakah saya ghosting saja, menghilang? Semoga Allah menggunakan Ustaz punya pertanyaan saya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Jazakallahu atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan nasihat ke Maimun. Beliau mengatakan bahwa wala takhluwanna bimra'atin wa in qara'ta 'alaiha al-Qur'an. Janganlah kamu berdua-duaan dengan seorang wanita dengan khalwat yang haram. Karena berdua-dua atau khalwat itu ada pembahasannya para ulama. Ada perinciannya. Ada khalwat yang diperbolehkan, ada khalwat yang diharamkan. Konteksnya ini yang diharamkan. Kata Umar, janganlah kamu berdua-duaan dengan wanita. Misalnya berdua-duaan di sebuah kamar, nggak ada siapapun dan seterusnya. Atau di sebuah ruangan di mana laki-laki dan wanita bisa melakukan apapun di sana. Lalu dia berdua-duaan di situ. Jangan berdua-duaan dengan wanita di tempat-tempat seperti itu. Walaupun alasannya mengajarkan Al-Quranul Karim. Walaupun alasannya membacakan Al-Quranul Karim. Walaupun alasannya adalah amal soleh yang paling mulia gitu. Jangan. Al-Quran itu kitab suci kita. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mengajar, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu sebaik-baik kalian. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi itu udah yang terbaik. Jadi jangan berdua-duaan walaupun alasannya pakai amalan yang terbaik. Walaupun alasannya pakai amalan yang terbaik. Jadi itu nasihat besar bagi kita semua. Kenapa demikian? Karena sekali lagi dalam hadis Nabi SAW, illa wa syaitanu thalithuhuma. Karena kalau berdua-duaan seperti itu, maka ketiganya syaitan. Syaitan akan bermain di situ. Dan sekali lagi secara umum kalau itu terjadi, maka secara umum yang paling dikorbankan adalah wanita. Yang paling dikorbankan adalah wanita. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya salah satunya, misalnya tapi kan aku nggak berdua-duaan Ustaz, misalnya. Intinya adalah hati-hati dengan berkomunikasi dan jangan sampai offside dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lawan jenis. Walaupun konten yang dikerjakan atau alasan yang disampaikan adalah amal soleh, tapi kalau sudah offside, demikian. Misalnya kita sering chatting dan ngobrol masalah agama secara random. Oke, pertanyaannya, emangnya nggak ada wanita yang bisa kita ajak diskusi agama? Kenapa harus dia?
tanya diri kita. Ini bukan menyerang orang, coba kita tanya diri kita. Tapi aku tuh senang diskusi agama. Oke, emangnya nggak ada wanita yang diajak? Nggak ada satupun. Indonesia nggak punya wanita yang bisa diajak untuk bicara agama gitu loh. Sehingga harus dengan dia. Jadi sekali lagi, kalau arahnya adalah terfitnah dan lakukan offset, dan itu yang dirasa oleh penanya, makanya penanya sudah tidak nyaman dan sudah tidak tenang, dan itu adalah sinyal bahwa ini harus segera diperbaiki. Karena Nabi SAW mengatakan, wal ithmu mahaka fi nafsik, dalam hadis Imam Ahmad dan lain-lain. Ithmu itu, al-ithmu, dosa itu sesuatu yang mengganggu jiwamu atau membuat jiwamu itu tidak tenang. Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama, bersyukurlah kepada Allah. Gue penanya memiliki kadar iman yang ditunjukkan ketidaktenangan ketika melakukan hal-hal tersebut. Yang jadi masalah kalau orang tuh udah merasa santai-santai aja berdosa, nggak ada beban dalam bermaksiat, itu masalah besar. Tapi ketika seorang masih gundah, masih galau, nggak tenang, itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menunjukkan Allah belum cabut iman kita. Allah masih kasih kesempatan. Dan Allah ingin kita kembali. Terus yang kedua, kalau laki-laki itu jodoh kita, insya Allah akan dapat. Bismillah. Tapi gunakan cara yang halal. Tidak usah takut kehilangan. Kalau itu jodoh kita, bismillah kita akan mendapatkannya. Maka gunakanlah cara yang halal. Oh, kalau jodoh pasti dapat kok. Jadi ngapain pakai cara yang haram? Pasti dapat. Gunakan cara yang halal. Sebaliknya, kalau dia bukan jodoh kita, nggak akan dapat. Dan kalau kita menggunakan cara yang haram, secara umum wanita yang paling dirugikan. Jadi ngapain kita menggunakan cara yang pasti merugikan kita? Dan kalau bukan jodoh kita, nggak akan dapat. Jadi udah jelas. Jadi sudah jelas-jelas rugi. Dan kalau dia bukan jodoh kita, kemungkinan berhasilnya 0%. Jadi kemungkinan berhasilnya 0%. Dan di sisi lain, kerugiannya pasti. Dan yang paling dirugikan wanita. Walaupun dua-duanya sama-sama berdosa. Adapun kalau sebaliknya cara berpikirnya, kalau itu jodoh kita, maka nggak ada gunanya kita pakai cara yang haram, pakai cara yang halal. Kan itu jodoh pasti dapat. Jadi kenapa nggak ada gunanya ada pakai cara yang haram? Jadi dari dua kemungkinan sabrul taksim, dua-duanya nggak ada alasan kita pakai cara yang haram. Kecuali syaitan aja ingin ngancurin kita. Jadi sekali lagi, dan sudah sampaikan ke laki-laki tersebut cara kita ini rasanya offside, dan kita nggak, kalau begini caranya kita nggak diridhoi oleh Allah. Dan kalau kita berjodoh pun dengan cara ini bukan start yang baik, maka kita putuskan. Dan kalau memang kita sama-sama serius, tempuh jalan yang halal. Dan semoga kita istighfar dan tobat kepada Allah. Nanti kalau laki-lakinya kalau aku udah bilang begitu, laki-lakinya pergi gimana? Ya berarti dia nggak serius. Kan tadi kita bilang kalau serius, mari kita gunakan jalan yang halal.
ya dia cuma mainin kita doang. Tapi kalau dia serius, ya kita tutup pintu yang haram, maka peta akan berubah ke pintu yang halal. Jadi sekali lagi, jangan gunakan itu. Dan yang paling dirugikan secara umum wanita yang paling dirugikan. Dan jagalah kehormatan wanita itu sangat tinggi di dalam Islam, sangat mewah di dalam Islam. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Lihat sabda Nabi SAW, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian menghalalkan kehormatan wanita dengan kalimat Allah. Kalimat Allah, gak macam-macam. Kan uang gak bisa, uang. Nabi SAW, kalian halalkan kehormatan wanita dengan uang, gak bisa. Bukan uang gak bisa beli kehormatan wanita. Atau Nabi SAW mengatakan wastahlalum furujahunna biriasa atau biriasa, kalian dapatkan kehormatan wanita dengan kekuasaan, gak bisa. Power kekuasaan gak bisa dapatkan kehormatan wanita. Kehormatan wanita itu hanya dengan kalimat Allah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian dapatkan dan halalkan, kalian dihalalkan dan mendapatkan kehormatan wanita hanya dengan kalimat Allah. Artinya hanya dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, jangan lakukan hal tersebut. Ini apalagi bagi wanita, jangan masuk ke pola yang kita akan dirugikan dan kita akan menyesal, lalu kita akan ditinggalkan layaknya seperti barang yang tidak ada gunanya. Maka jagalah kehormatan, nanti Allah akan jaga. Kama tadinu tudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi. Dengan demikian, Allah Ta'ala alam bisawab. Dan laki-laki yang baik-baik, dia akan berpikir ulang. Karena wanita ketika mudah untuk didekati dan mudah untuk diajak melangkah ke hal yang jauh lebih dalam dengan cara yang halal, bukan cara yang halal, mudah. Wanita, laki-laki yang berkualitas, dia akan mikir kan, ini berarti wanita ini pertahanannya lemah. Kalau pertahanannya lemah, maka laki-laki yang solid, laki-laki yang kuat, laki-laki yang berpikir tajam dan berkualitas, dia akan berpikir, kalau saya menikah dengan dia, lalu pertahanan wanita ini lemah, lalu kita tahu rumah tangga itu banyak dinamika, nggak selamanya harmonis segala macam, ada masanya kecewa, ada waktunya marah, ada waktunya ada jarak. Lalu bagaimana jika pertahanan istri saya nanti lemah? Ini sangat beresiko. Nanti kalau ada laki-laki datang, goda dia diambil lagi. Maka laki-laki yang berkualitas nggak akan mau dengan cara seperti itu. Nggak akan tertarik dengan itu. Jadi itu sama saja membuka kelemahan kita dan menunjukkan bahwa kita ini sama saja wanita itu menjelaskan bahwa pertahanan saya lemah, pertahanan saya nggak kuat, dan kira-kira siapa yang mau? Tapi maksud saya, penanya jangan berkecil hati. Semua orang bisa buat salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap orang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baiknya yang paling banyak bertobat. Segera istighfar, segera tobatlah, tutup pintu dan bangun defense, pertahanan yang kuat. Dan sampaikan kalau memang kita serius dalam masalah ini, silakan beralih ke jalan yang halal. Pintu ini saya tutup. Itu boleh.
Kalau wanita laki-laki itu nggak datang, berarti dia nggak serius. Nggak usah tangisi laki-laki yang nggak serius dengan Anda. Berarti dipermainkan selama ini. Tapi kalau dia serius, dia akan tempuh jalan yang halal dan dia beristighfar dan dia bertobat kepada Allah.